Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Dapur Naswa. Di video kali ini aku akan membuat kue lapis menggunakan 3 jenis tepung ya teman-teman. Hasilnya dijamin pasti enak banget, manis dan juga lembut. Bikinnya sangat mudah menggunakan takaran gelas. Resepnya cocok banget nih untuk cemilan, isian snack box, suguhan di setiap acara, atau bisa juga untuk ide jualan kalian. Mau tahu cara pembuatannya? Yuk simak video ini hingga selesai. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan panci atau pan. Kemudian kita tuang 7 gelas atau 1400 ml santan kelapa. Untuk ukuran gelas ini aku menggunakan gelas belimbing ukuran 200 ml ya teman-teman. Santan ini aku dapat dari 1 butir kelapa utuh. Jika menggunakan santan instan, bisa gunakan 6 bungkus santan instan ditambahkan dengan air. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu kita masukkan 1 lembar daun pandan, ini sudah aku ikat simpul ya. Kemudian santan ini kita masak. Memasak santan ini sering-sering kita aduk ya, agar santannya tidak mudah pecah. Setelah santan sudah mendidih, kemudian kita matikan api kompor dan tunggu hingga santannya ini dingin atau bersuhu ruang. Setelah santan sudah dingin, kemudian kita siapkan wadah atau mangkuk. Selanjutnya kita masukkan 3,5 gelas atau 350 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Jika menggunakan sendok ini sekitar 35 sendok makan ya. Lalu kita masukkan setengah gelas atau 50 gram tepung terigu. Jika menggunakan sendok ini sebanyak 5 sendok makan. Kemudian kita masukkan 1 gelas munjung menggunung seperti ini ya, atau 125 gram tepung beras. 2 gelas munjung menggunung atau 380 gram gula pasir. Selanjutnya kita tuang santan yang sudah kita rebus tadi. Ini santannya setelah kita rebus tinggal 1350 ml ya teman-teman. Kita tuang santannya ini sedikit demi sedikit secara bertahap sambil terus kita aduk-aduk. Aduk terus adonan sampai semua bahan tercampur merata dan gula pasirnya ini larut. Setelah adonan sudah tercampur merata dan gula pasir sudah larut, kemudian adonan ini kita saring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah itu kita bagi adonan ini menjadi 3 bagian. Untuk 2 bagian ini kita ambil sebanyak 2/4 gelas atau sekitar 450 ml adonan ya. Nah, seperti ini ya jadinya teman-teman. Untuk adonan yang paling banyak ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk 1 bagian ini aku tambahkan 1 sendok teh coklat hitam. Ini kita larutkan terlebih dahulu dengan sedikit adonan, lalu kita tuang ke dalam wadah. Agar warnanya lebih pekat, ini aku tambahkan pewarna hitam secukupnya. Selanjutnya untuk 1 bagian lagi ini aku beri pasta pandan dan sedikit pewarna coklat. Aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah itu untuk adonan yang paling banyak ini ya, ini kita beri 1 sendok teh pemutih adonan. Sebelum itu untuk pemutih adonan ini kita larutkan dengan sedikit air panas ya teman-teman.
Lalu kita campurkan dengan adonan, lalu kita aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, ini untuk adonan kue lapisnya sudah siap semua ya. Kemudian kita siapkan loyang. Ini aku menggunakan loyang 18 x 18 dengan tinggi 7 cm. Lalu loyang kita olesi dengan minyak sampai merata. Di tahap ini kita sudah bisa memanaskan kukusan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan loyang ke dalam kukusan. Lalu kita tuang adonan putih terlebih dahulu sebanyak 50-80 ml atau sekitar 2-3 sendok sop ya teman-teman. Kemudian kita kukus adonan selama kurang lebih 5 menit. Untuk tutup kukusan jangan lupa kita bungkus dengan kain atau serbet bersih ya, agar uap airnya tidak menetes pada kue. Setelah 5 menit, kemudian kita tuang adonan hijau sebanyak 40-50 ml atau sekitar 1,5 sendok sop. Setelah menuang, kita bisa bantu untuk meratakannya ya teman-teman. Lalu kita kukus kembali adonan selama kurang lebih 3 menit. Setelah 3 menit, kita kukus, kemudian kita tuang adonan putih kembali sebanyak 40-50 ml. Kukus kembali selama kurang lebih 3 menit. Setelah adonan putih, ini kita tuang adonan hitam sebanyak 40-50 ml ya. Sama, jadi untuk per layer atau per lapisan ini kita tuang sebanyak 40-50 ml. Untuk mengukus juga sama ya, kita kukus per lapisnya selama 3 menit. Jadi untuk lapisannya ini putih hijau, putih hitam, putih hijau, putih hitam kembali. Ini kita lakukan berulang sampai adonannya ini habis ya. Nah, ini untuk lapisan yang terakhir kita tambahkan untuk air kukusannya ya agar tidak gosong. Kita kukus kue lapisnya selama kurang lebih 30 menit agar kue lapisnya tanak dan lebih tahan lama. Semakin lama kita mengukus kue lapis, ini akan lebih awet dan tidak mudah basi ya teman-teman. Setelah 30 menit kita kukus, kue lapisnya sudah matang, kemudian kita angkat dan tunggu hingga kue lapisnya ini dingin dan juga set. Nah, ini kue lapis yang sudah dingin, kemudian kita keluarkan kue dari dalam loyang. Ini kita bantu dengan disisir bagian pinggirnya terlebih dahulu. Nah, ini kue lapisnya, kemudian kita potong kue menjadi 3 bagian yang sama besar ya. Untuk pisau, bisa kita bungkus dengan plastik atau bisa kita olesi dengan minyak agar kuenya tidak lengket pada pisau ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya. Lalu kita potong-potong kuenya, ini untuk satu lonjor menjadi 10 potong kue lapis. Jadi untuk satu loyang ini bisa menghasilkan 30 piece kue lapis. Nah, ini ya kue lapisnya teman-teman, bisa berlayer-layer seperti ini dan ini lembut dan juga manis. Nah, mudah banget ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Najwa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.